gimana sih caranya supaya kita itu cara bisa atau niat menjadi konten kreator lain di Iya. sini ada kejadian yang itu mungkin merubah kehidupan Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Most welcome to LBM Al-Fajar in Talk Show Series. Oke, kenalin, aku Mbak Imeng. Dan aku Mbak Imam. Kami berdua kali ini akan memandu perjalanan talk show pada hari ini. Dan tema talk show kita kali ini adalah Receh Hari Ini, Viral Esok Hari. Luar biasa semangat penonton hari ini ya. Berarti udah pada makan belum nih? Oh belum, aja udah semangat banget ya, luar biasa. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Dan harusnya tetap semangat ya sampai akhir talk show nanti, oke? Ya, harus tetap semangat ya, karena kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang mana beliau ini merupakan seorang konten kreator TikTok yang belakangan ini videonya lagi rame tuh. Dan beliau juga udah punya followers dengan tembus 167.000 followers, luar Wow, biasa. luar biasa, banyak sekali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan bintang tamu spesial kita pada hari ini, Bang Hasa. Selamat pagi Bang. Selamat datang. Silahkan duduk Bang. Oke, gimana nih Bang kabarnya? Iya. Oke. Gimana kabarnya Bang hari ini? Kabar alhamdulillah baik. Baik, nggih. Tadi kesini sendirian kah Bang atau dengan istri tercinta? Sendiri. Oh, sendiri. Karena istri lagi sibuk di rumah. Oh, iya. Tadi berapa menit nih Abang kesini perjalanan? Dari Paringin alhamdulillah kita menempuh waktu 45 menit. Oh, 45 menit. 45 menit lumayan lama. Oke, lumayan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gimana kalau Bang Hasa perkenalkan diri terlebih dahulu supaya nih para penonton juga makin kenal dan makin tahu sama Bang Hasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini Ulun senang diundang di sini. Diundang oleh kawan-kawan LPM Al-Fajar. Jadi suatu kehormatan, suatu kebanggaan juga buat Ulun karena bisa diskusi atau talk show di sini. Iya, talk Nah, show. jadi kalau nama Ulun BG Hasa, alamat Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Terus Ulun bekerja sebagai honor aja di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Balangan. Kalaunya hobi lumayan banyak. Ulun suka sama olahraga, sepak bola kan, futsal, ada di bidang musik, nyanyi-nyanyi, main gitar, sama ada sulap boleh bisa juga gitu. Wih, jadi Bang Hasa bisa sulap juga deh. Dikit lah. Luar biasa. Oke. Oke, kayaknya penonton juga udah penasaran banget nih sama Bang Hasa. Gimana sih awal cerita Bang Hasa menjadi konten kreator? Betul. Jadi kan Abang tadi berarti pekerjaan tetapnya itu sebagai honorer ya tadi Bang ya. Jadi konten kreator itu bisa disebut kerja sampingan ya gitu. Jadi Boleh? terus kenapa sih Abang bisa tertarik jadi konten kreator gitu? Apakah awalnya karena iseng aja terus keterusan, atau emang Abang ada plan nih sebelumnya atau ada cita-cita gitu jadi konten kreator? Gimana tuh Bang, boleh diceritain?
Oke, kalau plan atau rencana itu kadada. Jadi kita kadada bisa rencana menjadi konten kreator. Cuma kayaknya sebelum abang berkisah tentang apa tadi cara atau niat menjadi konten kreator lah. Iya. Jadi mungkin abang berkisah dulu tentang perjalanan riwayat pendidikan mungkin yang nanti yang nanti ada kaitannya dengan ulun menjadi seorang konten kreator gitu. Nah, jadi abang itu sekolah SD dulu. SD, tapi kalau abang pikir-pikir, ulun itu orang yang kemampuannya di atas rata-rata SD dulu, Masya Allah. Jadi orang normal sekolahnya 6 tahun, kalau abang 7 tahun ternyata. Oh, luar biasa. Iya, memang di atas rata-rata bang lah. Iya, ada naik setahun lah. Nah jadi hikmahnya apa? Hikmahnya itu kan kalau kada naik kelas ya, kalau jadi kawan-kawan yang lain naik, jadi kita berkawan lawan kawan-kawan baru. Nah untuk masalah ranking jangan diragukan lagi ya, kalau karena kita sudah tahu pelajarannya. Jadi alhamdulillah semalam kita masuk ranking 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi pulang Mbah lulus SD, kemudian lanjut lagi ulun itu sekolahnya di MTS. Nah, di MTS itu alhamdulillah normal 3 tahun aja. Kada sampai lebih. Imbah itu pulang di situ masih belum ada cita-cita ingin jadi konten kreator dulu itu. Jadi masih menggeluti olahraga karena hobi ya kalau jadi. Iya, banyak tadi hobi abang tadi ya. Jadi olahraga, main bal dan lain-lain. Nah, jadi imbah lulus MTS itu kemudian ulun lanjut lagi sekolah di Man Barabai. Nah, jadi di sana mungkin bakat ulun mulai tersalurkan karena dulu itu di MAN itu ada kayak semacam pertandingan bola. Jadi intinya ikut seleksi dulu, bilanya terpilih nanti bisa mewakili sekolah tersebut untuk main di Liga Pelajar Indonesia di Barabai. Nah, jadi Insya Allah. Nah, jadi imbah seleksi alhamdulillah terpilih semalam dan sekolah kami menjadi juara 2 se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong penonton. Ternyata beliau ini diam-diam banyak juga ya bakatnya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu pulang karena hobi kan. Jadi karena hobi abang itu bukan kampung ada pulang nih, mendaftar bola pulang. Karena hobi ulun pun ikut juga semalam di situ. Dan di sini ada kejadian yang itu mungkin merubah kehidupan ulun. Nah, jadi kan semalam tuh main di pertandingan, kemudian di menit ke-7 semalam itu ada hal yang parah bang halnya nih ya, kalau pokoknya parah banget. Parah apanya nih bang? Jadi ketika abang itu hendak menyerang bola, kemudian kiper maju juga. Nah, jadi abang hendak menendang bola, kiper maju menerjang kayak ini dan kemudian beranjak pak, dan itu kaki ulun retak 2 bulan kada kau berjalan. Yang ini jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan ini. Kada bang, kada. Jangan, musibah soalnya. Betul bang. Nah, itu alhamdulillah. Jadi efeknya itu luar biasa. 2 bulan kada kau berjalan sampai muha jerawatan. Apa hubungannya bang? Belum. Muha jerawatan dan itu vakum kada kuliah selama 1 tahun dulu. Karena apa? Karena muha jerawatan. Dan ini contoh yang buruk dulu nih. Jadi jangan sampai teman-teman muha jerawatan kada kuliah lah. Udah kalau pokoknya itu kejadian yang luar biasa, muha jerawatan sampai 1 tahun vakum kada kuliah. Nah, betul pulang imbah lulus tadi langsung kuliah ke STAI Rahamuntai. Dulunya jurusan TBE harusnya. Tapi kayaknya harusnya cuma berubah pikiran ke PAI aja bang kayaknya. Kada sanggup TBE kita. Berpindah sekalinya lah. Nah, imbah itu pulang intinya ke PAI. Jadi semester 1 itu normal sekolah kuliah kayak orang, semester 2-nya masih normal, kalau semester 2 itu sambil belajar sulap lawan kakak tingkat. Dulu belajar ada yang sulapnya bisa lawan bukan stay juga nih berarti. Stay juga kakak tingkat ada bari. Tapi sudah ini almarhum ya beliau. Terus semester 4 ada pulang kejadian yang ini mungkin mendorong ulun menjadi seorang konten kreator. Nah, jadi di salah satu pertemuan rapat ada kawan itu begawi di radio Amuntai. Nah, juga itu jarnya ini ada nih loker di radio kayak Pak Hakon kah. Dalam hati nih ya kalau jar ulun ini orangnya kan gugupan, bujuran lah. Jadi semester 1 itu bilanya dosen menyuruh
memperkenalkan diri, Oke. itu luar biasa gemeteran. Atau pas diskusi itu parah banget bujuran, kadewani. Nah jadi imbah malamnya ulun pikir-pikirkan lagi nih, oh kapan lagi nih kita ya kalau bisa merubah yang dulunya seperti ini jadi yang mungkin lebih baik ke Daripada depannya. yang lain, Nah jadi gitu. besoknya hanyar kita ACC dan langsung siaran. Langsung siaran radio di Amuntai dan itu kadada training langsung on air. Itu pakai buku asalnya tuh ya. Kalau pakai buku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi warga Amuntai. Jadi masih kaku, masih gugupan. Itu setelah berjalan 6 bulan kan lumayan lancar tuh. Jadi Terbiasa deh, Bang. terbiasa. Jadi oke buat teman-teman yang mau bergabung silakan di 05223355 dan jangan lupa juga nih passwordnya 14,9 cm tuh. Nah jadi kita bisa karena terbiasa ternyata Iya, gitu. betul. Nah jadi kenapa ulun berkisah tentang riwayat kehidupan pendidikan lah. Oke. Nah karena kalaunya kita banyak pengalaman, kita banyak bakat, kita banyak kebiasaan, nantinya pasti akan mudah teman-teman bikin konten. Misalnya kayak ulun kan pernah jadi penyiar radio nih. Jadi ulun pernah bikin konten tentang apa? Tentang orang normal jaga wakaf PS penyiar radio jaga wakaf. Bisa membayangkan biar ya kalau itu jadi konten tuh dan imbah diupload ternyata alhamdulillah lumayan rame view-nya. Untuk masalah gitar pun kita main musik nih. Oke. Jadi kan itu bisa dijadikan konten bila ada lagu-lagu yang hit pada masanya, lagu-lagu yang viral itu tinggal kita cover aja, kita upload di sosmed jadi konten. Misalnya sulap kita upload di sosmed jadi konten. Nah jadi kira-kira itu kaitannya. Jadi ketika kita itu banyak kebiasaan, banyak bakat dan berani mencoba, itu kayaknya pasti bakal nyaman bikin konten. Oke. Mm-mm. Jadi kayak padahal hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang kita lakukan itu bisa kita jadikan konten gitu Bang Le. Betul. Oke. Terus pulnil kalunya awal bikin konten lah, itu di tahun 2018, itu dulunya kada langsung ke konten komedi. Nah jadi kan Oke. berhubung ulun itu suka sama musik, jadi lagu-lagu yang viral pada saat itu ulun cover. Tapi itu view-nya masih dikit, jadi kada banyak yang nonton pun paling 150 orang, itu pulang yang melek pun puluhan orang dan itu berjalan selama 2 tahun. Dan kita masih konsisten walaupun follower atau view-nya sedikit. Nah jadi itu di tahun berapa? Di tahun 2020. Nah itu barulah kita mulai bikin konten komedi atau konten lucu. Nah berhubung ulun ini suka sama yang komedi, suka mendengarkan kisah Maskor, tau film Maskor lah, almarhum lah. Wah itu kiblat bener tuh. Jadi konten kreator tuh kayaknya harus punya kiblat Oke. kepada siapa misalnya gitu. Oke, punya referensi lah kayak itu siapa yang kita jadikan contoh gitu. Iya. Jadi komedi tadi Bang Leh. Tapi Bang selain itu apakah isi-isi konten Abang tuh semuanya tentang komedi atau gimana tuh Bang Ri? Yang kayak Abang tuh bikin itu karena emang Abang suka hal-hal yang lucu atau karena terinspirasi tadi? Keduanya. Oh jadi keduanya. Jadi memang suka juga sama hal-hal yang lucu itu yang mendorong kita untuk jadi konten kreator komedi. Iya. Dan kayaknya Bang Leh kalau misalkan apa konten kita itu karena komedinya kayak kurang asik gitu Bang Leh. Kayaknya kurang karena kalau Iya. komedi kan semua bisa menikmati dari Iya. anak-anak remaja, begawi di mana misalnya itu bisa menikmati berataan. Oke. Nah, Dan terus Bang perbedaannya nih kan tadi awalnya Abang di bidang kayak musik-musik kalau lah ya tadi, habis itu tiba-tiba pindah ke komedi, apa tuh Bang perbedaannya atau mungkin dari viewersnya lebih banyakan yang mana tuh Bang? yes, sudah pasti dari viewernya. Oke. Viewernya banyak dibandingkan yang komedi. Algoritmanya lebih banyak di komedi. Lebih banyak di komedi berarti Bang Leh. Oke, BTW nih Bang, tadi kan Abang ada menyebutkan terinspirasi juga nih. Kalau boleh tahu siapa sih sosok yang menginspirasi Abang untuk membuat konten komedi itu? Sosok terinspirasi atau kiblat ulun dalam berkomedi. Oke. Itu udah pastilah Ustadz Hamdani Akbar. Oh. Almarhum tapi beliau, Masya Allah. Insya Allah. Nah, selain itu nih Bang, biasanya kan pernah beberapa kali juga Abang nih FYP TikTok ulun gitu nah dan ulun tuh salfok banget sama suara Abang gitu kayak ada
logat khusus atau suara khas dari abang. Nah itu tuh gimana tuh bang? Emang dari lahir kah atau abang sengaja kayak itu udah bikin suara yang kayak khas banget pokoknya kayak ulun tuh kada melihat videonya gen tahu oh kayak suara Bang Hasa ya tuh lah. Gimana tuh bang? Oh itu sudah pasti bukan dari lahir dong. Itu bawaan aja. Itu karena apa? Karena mendalami sebagai konten kreator mungkin. Ini kan kayaknya contohnya pasti di ini di konten A Day in My Life ya kalau. A Day in My Life. A Day itu contoh kontennya. Jadi A Day in My Life itu konten berkisah. Cuma di dalamnya itu ada apa? Ada komedinya, ada kisahnya, kadang-kadang juga ada sponsor atau iklannya. Nah, jadi kalunya orang normal bikin konten A Day in My Life biasanya kan formal nih. Ya kalau formal dengan A Day in My Life kayak formal lah. Tapi kalunya abang karena suka sama komedi kita kreasikan dengan hal-hal yang lucu dari naskahnya dan dari intonasi suara A Day in My Life misalnya. Jadi kan lebih kayak apa yuk, lebih ada gregetnya. Nah gitu. Berarti emang dikhususkan gesan konten-konten gitu lah. Ya, bukan dari lahir. Iya. Kalau emang maksudnya bawaan abang sehari-hari bicaranya kayak itu. Kada. Benada kayak itu beloget gitu. Tapi tadi aslinya abang dari Balangan ya tadi Balangan aslinya Balangan. Okay. Boleh sambil diminum bang kopi yang kami sediakan. Boleh. Boleh. Kopi apa BTW? Good Day kah? Sesuai request abang. Iya. Good Day yang warna merah. Tapi kami nggak sponsor ya. Nah, untuk para penonton sekalian nih, pastinya ada nih yang pengen jadi konten kreator seperti Bang Hasa. Benar nggak nih? Benar nggak nih penonton? Ngantuk kan nih? Oke, berhubung penonton juga banyak yang pengen jadi konten kreator kayak Bang Hasa, ada nggak sih tips dari Bang Hasa untuk menjadi konten kreator pemula gitu? Dan ada juga nggak sih tips biar video kita tuh menarik gitu? Oke, untuk tips jadi konten kreator lah. Oke. Jadi kalau kita itu hendak bikin konten yang perlu diperhatikan itu ada jenis konten, kemudian ada target audiens. Membuat bikin konten, editing sama upload video. Nah jadi untuk jenis konten kan banyak tuh. Ada konten komedi, ada edukasi, musik, tutorial, dan review, vlogger dan lain-lain. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi teman-teman wajib milih dulu satu. Wajib milih satu yang kira-kira itu passion teman-teman. Ini kayaknya bimbingan banyak yang ketujuh vlogger misalnya nih. Misalnya lah reviewer mungkin lalakian bisa yang tutorial dan lain-lain bisa juga. Jadi pilih tentukan sesuai passion teman-teman. Nah gitu. Jadi untuk kemudian imbah itu ditentukan, kita pilih target audiensnya. Kita hendak dikenalnya di mana nih? Hendak dikenal di daerah Banjarmasin aja kan misalnya, atau hendak ke nasional. Jadi kalau teman-teman hendak dikenal di Banjarmasin, yang nantinya mungkin akan dapat job di Banjarmasin, silakan teman-teman bikin konten berbahasa daerah, berbahasa Banjar. Jadi banyak juga. Jadi sesuaikan bang Le. Sesuaikan dulu. Sesuai targetnya tadi. Targetnya dulu daerah kah nasional. Kalau teman-teman milih nasional silakan teman-teman bahasa Indonesia boleh tuh. Atau yang kadada audionya cuma video aja ada kalau biasanya lah. Iya. Cuma musik dikasih kata-kata itu biasanya FYP bang dari daerah sampai ke nasional gitu. Betul pulang. Mungkin ke usia berapa nih teman-teman hendaknya targetnya. Misalnya targetnya hendak di usia muda, silakan teman-teman bikin konten anak-anak. Ya kalau memotoran dan lain-lain misalnya hendak yang usia menengah, silakan teman-teman bikin konten komedi, cover lagu dan lain-lain dan seterusnya. Gitu. Imbah ditentukan target audiens, terus teman-teman hanya persiapan konten, bikin video, editing dan upload. Gitu. Tapi pulang untuk yang paling penting teman-teman harus memperhatikan uploadnya. Uploadnya kapan, waktu upload yang bagus. Oh jadi ada waktunya juga bang Le? Iya. Nah, jadi supaya viewers kita tuh lebih lah gitu. Jujur. Jadi biasanya waktu yang bagus upload konten itu pilih aja teman-teman. Kira-kira waktu orang istirahat. Jam berapa kira-kira yang kira-kira orang sudah itu makanan, sembahyangan. Kalau ulun pribadi biasanya upload konten jam 7 malam. Karena kayaknya orang itu lagi
sudah makan sembahyang Iya. maghrib. Ya kalau sudah, nah kira-kira orang lagi ngecek HP tuh, lagi scroll Iya. TikTok. Soalnya kan biasanya orang istirahat wah ini main HP gitu Lah, Bang. betul. Buka HP. Jadi itu adalah waktu yang pas untuk mengupload kah tadi Bang? Iya, Ya, mengupload menguploadnya. video. Terus juga captionnya diperhatikan. Oh Jangan iya, sampai caption. teman-teman ketika hendak mengupload konten kebanyakan tagernya. Kebanyakan tagar, hashtag. LPF, FYP misalnya Heeh. LPF ya kalau itu kayaknya mengganggu kemewahan teman-teman. Jadi Hmm. silakan pilih tagar cuma sesuai dengan kontennya apa. Misalnya kontennya vlogger, tagarnya vlogger supaya nyambung aja lawan konten yang dibuat gitu. Iya. Terkait pengeditan video tadi nih Bang. Nah, Abang biasanya menghandle itu sendiri atau sekarang Abang punya tim gitu untuk yang membantu Abang dalam pengeditan video, gimana tuh Bang? Kalau itu bisa dibilang kita solo karir. Wih, solo Tapi dulu ada kawan mengawani namanya Master Kayo dulu itu ada ngawani. Jadi Oh iya, kemana-mana lawan Master Kayo. Tahu lah Bian lah Master Kayo. Tahu lah Master Kayo. Tahu Oh, itu tahu aja. itu kawan andalan tuh Master Kayo. Jadi ke Banjar lawan Inya dan lain-lain. Cuma masalah editing, PO, naskah itu semuanya ulun beratan. Oh, jadi pure dari Abang sendiri lah. Pure pakai HP ini aja beratan juga. Jadi medianya HP aja, kalau HP. pakai komputer ke Abang editnya. Pokoknya dari rekam video, dari apa namanya naskah, PO, editing, upload cuma pakai HP iPhone 11 64 GB ada Masya harga 8 juta. Silakan. Belinya di mana Bang? Ini jadul deh ngai. Dibandingkan orang wah ini pakai berapa? 13, 14, 15 ya kalau kita cuma pakai iPhone 11 saja bisa menghasilkan alhamdulillah cuan sudah. Nah, jadi buat Masya teman-teman Allah. walaupun pakai HP Android misalnya lah. Enggak. HP Android itu teman-teman kada apa HP iPhone atau Android itu kada menjamin teman-teman viral. Kada menjamin. iya. Cuman bilanya teman-teman sudah pakai iPhone minimal teman-teman sudah maju satu langkah dibanding HP Android di soal kameranya tapinya. Cuma kada menjamin itu viral. Nah, jadi HP apa aja oke aja kada jadi masalah selama idenya bagus sama merekamnya bagus juga. Jadi intinya jangan kalau merekam video sarannya jangan bergerak-gerak stabil aja gitu. Iya, pengambilan videonya lah Bang. Pengambilan video. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, aplikasi apa sih yang biasa Abang Hasa gunakan untuk mengedit video? Aduh, aplikasi. Kalaunya semua dari HP, otomatis aplikasinya dari HP juga. Jadi aplikasi banyak sekarang kayak CapCut yang viral, yang bagus ya. Tapi ulun lebih memilih InShoot aja. Oh, InShoot. InShoot biasa bener, cuma bagus bang fiturnya aja lumayan lah. Nah, InShoot Tergantung aja. skillnya juga kalau Bang. Skill ya. masing-masing. Oke. Cuma kayaknya buat LPM edit pakai apa? Biasanya pakai CapCut kalau jalan. Atau bisa juga biasanya pakai ini yang aplikasi buat di laptop gitu Bang. Oh iya. Kalau dari segi suara itu gimana Bang? Soalnya ulun lihat konten-konten Abang itu suaranya jernih, terus tidak ada yang ganggu gitu. Kayak ada Nah, suara bisingnya gitu Iya, lah. tidak ada suara bising. Nah itu Abang rekaman pakai HP juga kah atau ada mikrofon khusus gitu untuk Oke, itu? semuanya pakai HP. Jadi kayak apa aja di jernih, yang pertama suasana dulu diperhatikan. Biasanya abang di kamar surangan tuh. Oh. Hendak di WC kada bagus, ya kalau karena berdengung di WC. Seandainya bagus di WC, kayaknya semua konten di WC mah hantam kita. Jadi karena ada kamar, tapi kamar itu pun masih berdengung. Jadi caranya kayak ini biasanya. Jadi kan di kamar tuh ada selimut lah. Jadi supaya kada berdengung, tutup selimut di kepala, langsung kita PO kayak nih. Ada in my lip misalnya gitu. Jadi Oh, kan jadi hilang. kita ini bisa limbut sampai ke kepala itu Bang. Boleh, ada selimut sini lah. Praktek Ya, Bang. gitu. Jadi intinya usahakan yang kira-kira tempat itu tenang. Tenang lawan jaraknya pun mungkin diperhatikan, inilah ala ulun aja Bang. Ala Oke. ulun aja. Jadi sekilan lah, boleh lah sekilan gitu. Sekilan tangan seorang lah. Jangan keparakan kayak ini, jangan. Iya, jangan Gitu, keparakan. Suasana aja. Berarti pure pakai HP aja lah Bang Le semuanya. Pure HP. Iya, alat-alat yang digunakan pun sederhana ya, tapi hasilnya luar biasa gitu. iPhone 11 aja nih, 64 GB. Maksudnya dalam pengambilan suara tadi gitu. Nah, selain itu Bang, Abang biasanya gimana nih
kayak menyelaraskan antara audio sama video yang abang buat. Soalnya kan konten abang tuh biasanya pasti ada suaranya loh, lain yang cuma video kayak itu. Nah gimana sih abang menyelaraskannya antara audio dan videonya itu? Misalnya kayaknya di konten ada in my lab kah misalnya lah. Oke. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya audio sama videonya sama lah. Misalnya kita bikin ada in my lab jalan-jalan, misalnya audionya jalan-jalan di Stai Raha Amuntai, dan ternyata di Stai ini banyak sekali bangunan yang baru dibuat. Jadi kan ada juga gambar bangunannya kayak itu Mas Sofian. Okay. Nah jadi kata-kata harus sesuai dengan gambar. Nah, jadi di Stai itu banyak sekali dosen yang keren-keren, jadi ada gambar dosennya kayak itu Mas Sofian lah. Okay. Nah jadi tinggal diperhatikan aja ketika kita PO-nya apa, naskahnya apa, disesuaikan dengan videonya, gambarnya. Videonya apa, betul, baru yang kita ucapkan sesuai yang video yang Betul. dimulai gitu. Jangan sampai kita kan misalnya naskahnya ada bangunannya kita sorot ke langit misalnya, jangan. Itu kan kadang nyambung kalau lah. Nah gitu. Oh jadi gitu. Oke, sejauh Bang Hasa menjadi konten kreator, ada gak sih tantangan yang berkesan banget gitu sama Bang Hasa? Boleh dong diceritain di sini. Tantangan baik ataupun buruknya gitu Bang? Bisa dibilang suka dukanya lah. Iya betul, sekali, suka duka. Kalau duka mungkin pastilah kalaunya konten kreator yang hanyar naik biasanya lah, atau yang sudah naik pun hater lah. Haters, Hater, netizen. pemukul itu Pemukul. parah, pemukul. Hater yang baik itu pulang pas momen visit atau mempromokan ke Banjar misalnya, kan dari Banjar hendak bulik ke Balangan, hujan terus kada berhentian, maka pakai Skopi 2019 tuh. Belum pakai apa-apa lagi. Nah, itu pulang mungkin dukanya itu hati-hati dalam berbicara. Jadi jangan sampai teman-teman nanti mungkin di sini hendak bikin konten yang menyinggung agama, misalnya ras, suku, ormas, budaya dan lain-lain, itu jangan sampai. Takutnya itu ada undang-undangnya kalau lah. Ada undang-undangnya. Jadi kalau bisa hindari bikin konten yang kayak itu. Nah, terus pulang untuk masalah sukanya banyak tuh. Kalau sukanya sudah pasti kan dikenal orang ya, kalau jadi kemana-mana biasanya, Bang Jace Kodam ya misalnya. Ada Jace Kodam, Bang ada in Malib ya gitu. Kapan maulah ya adanya merawat. Jadi kalau kita butuh apa-apa biasanya kayak semalam kendaraan berebut ya, kalau kendaraan berebut terus kita upload di TikTok minta tolong kepada kawan-kawan bengkel mana nampina baik juga barang. Ternyata banyak komen nih, ada di Banjar madahkan di sini. Jadi ada manfaatnya juga, bakawan lawan orang banyak. Terus pulang untuk sukanya sudah pasti masalah rezeki, endorsement. Nah, kadang-kadang kan konten kreator itu ada brand yang melirik minta permohonan barang, makanan, kampus dan lain-lain, datang, alhamdulillah ada rezeki di sana. Nah, mengenai itu tadi Bang, gimana sih caranya supaya kita itu bisa konsisten gitu Bang? Kayak biasanya Gen Z ini kan biasanya bisa aja memulai gitu, nah misalkan memulai untuk jadi konten kreator. Tapi gimana sih Bang caranya untuk kita bisa konsisten gitu, konsisten dalam pembuatan konten kreatornya itu? Gimana tuh Bang dari Abang sendiri tipsnya? Jadi konten kreator harus punya niat sebujurnya. Jangan sampai bikin konten asal-asalan. Walaupun ada orang bikin konten asal-asalan terus viral, ada kalau. Banyak tuh yang kayak gitu Banyak sekarang. kayak itu. Cuma kalau saran dari Ulun, teman-teman harus punya niat, tujuannya apa nih bikin konten kreator. Dan ternyata bisa juga teman-teman kayak ini, konten kreator itu bisa juga kayaknya menghasilkan uang. Supaya apa? Supaya pendorong teman-teman nih konsisten dalam berkonten. Nah jadi mungkin lebih ke arah niat Bang. Niat, jadi harus konsisten upload konten misalnya 2 minggu, 2 konten 1 minggu misalnya. Itu harus konsisten walaupun followernya dikit, walaupun yang nonton dikit dan lain-lain, teman-teman harus konsisten. Ingat niat awal kita apa. Gitu. Berarti utamakan niatnya ya Bang ya. Niatnya. Supaya mempermudah kita untuk konsisten tadi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Betul. Nah, selain itu Bang, apa sih yang Abang rasain tadi selain banyak yang kenal sama Abang, feedback yang Abang dapatkan itu gimana gitu? Feedback selain banyak dikenal orang, kita punya relasi.
Oh, iya. relasi, misalnya relasi sama, jadi ulun itu pernah bertemu sama rektor kampus, misalnya kan ini anunya feedbacknya bagus tuh, Iya. rektor kampus bertamuan lawan Buan Pian juga, yang kemarin alhamdulillah diundang di apa, di TV, tapi TV swasta aja, itu kan suatu kebanggaan juga tuh, jadi Luar konten biasa. kreator feedback yang luar biasa, yang betul pulang bertamuan lawan orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha hebat, kita kawa belajar juga lewat buahannya, dan masih banyak lagi pang feedbacknya. Yang paling penting kita kawa bertamuan lawan konten kreator lain, itu luar biasa tuh. Oh, jadi kayak ada persatuannya kata Bang Leh. Kan ada persatuan, cuma biasanya konten kreator saling sapa jadi banjarnya Oh, bagus iya, aja. iya, iya. Konten kreator itu yang mesti kayak misalkan abang konten kreator di komedi gitu lah. Biasanya ketemunya sama yang bukan komedian kah Jo atau konten kreator yang lain gitu Bang? Yes, kebanyakan gitu. Oh. Kebanyakan ketemu sama konten komedi juga. Cuma kadang-kadang ada juga ketemu sama buan vlogger, reviewer ada juga. Jadi kan saling sapa aja tuh. Bagus ternyata ketemu sama konten kreator lain, feedback yang luar biasa itu. Iya. Jadi relasinya makin kuat boleh Bang Leh. Iya. Dan itu pun kadang hanya di daerah kita kalau Bang Leh. Di daerah lain jadinya kita dapat relasi gitu. Betul. Nah, mungkin sudah banyak yang Kita obrolin hari ini. Jadi ada pelajaran yang kita dapatkan dari cerita-cerita Bang Hasa tadi nih, bahwa sesuai dengan tema kita juga hari ini, receh hari ini, viral esok hari. Jadi kata Bang Hasa tadi, kita harus bisa nih memaknai hal-hal kecil yang kita lakukan gitu. Jangan hanya menyepelekan, aku hobi aja kayak itu. Nah, tapi gimana cara kita menjadikan hobi itu bisa membuat diri kita punya privilege, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan ya Bang ya. Dan juga untuk konsisten dalam konten ya kita harus punya niat yang benar gitu. Terima kasih Bang Hasa atas segala ilmu yang dibagikan pada hari ini. Semoga kami semua bisa mengambil ilmunya dan mempraktekkan ilmunya. Iya, betul sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Hasa. Iya, sama-sama. Suatu privilege juga bagi kami bisa mengundang beliau ini karena beliau ini juga Masya Allah ramah sekali. Kami kira kami nggak bakalan bisa gitu ngundang beliau karena ya awalnya pesimis juga gitu. Ulun sendiri yang menghubungi Sidin gitu dan ada ulun pun dapat nomor Sidin tuh dari kawan lah gitu. Tapi ternyata respon Sidin sangat luar biasa, ramah sekali dan baik hati sekali. Jadi Bisa banner juga Le. Bisa banner tepuk tangan juga. jadi selain beliau itu lucu, ternyata beliau juga mempunyai sikap yang mulia gitu. Itulah yang harus kita contoh dari sosok Bang Hasa ini. Ya, sekali lagi terima kasih juga kepada penonton sekalian yang sudah bersedia hadir di acara talk show kita hari ini. Sampai jumpa di talk show kita selanjutnya. Aku Mbak Imeng. Dan aku Mbak Imau. Ya, dan kami selaku host kali ini memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bang Hasa, Sama-sama. di hati penonton sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.